Hey, shalom. Gimana? Gimana kabarnya Ini nih? suara Sedikit batuk, batuk kita nih. Oh lagi batuk. Untung saya udah agak sembuh kok. Lagi Puji musim ya? Tuhan agak sembuh. Iya musim Iya, banget. batuk pilek. Batuk pilek hajar pokoknya. Ajar aja. Koko, Ya Minta iya Bang. Koko putar aja satu single Koko. Putar dulu ya. Nah, Oke guys, kita sambil nunggu ya bisa yang udah join di sini bantu tap-tap layarnya. Kita tunggu sampai di berapa nih? Sampai di 1000 kali ya. Hai Bang Cupe, selamat malam. Oke guys, yang di bawah viewers kita pasti penasaran nih, siapa sih yang nyanyi yang bawain single ini? Ya, join di room ini ya, Bang Cupe. Ini bintang tamunya spesial, pasti Bang Cupe kenal deh. TikToker juga nih. Mudah-mudahan dikenal. Ah, lu mah terkenal. Mak-mak Bisa-bisa. kabupaten, gue bilang fans lu mak-mak kabupaten. Iya itu yang takutnya Ce. Emak-emak Ce. itu bagus kok. Bagus ya. Iya. Lu tau gak sih si Covid ini hostnya emes sama lu tau gak? Karena wow fansnya mak-mak ternyata sekabupaten, sekota Madia bahkan sekota Madia guys, bukan kabupaten, serius. Aduh. Tuh dari emak-emak Senam, emak-emak apa Holaho, itu semua fansnya Koriko tau. Siapa Iya. yang gak kenal sama RVHT gitu, ya kan? Ya, Bener kan, yang suka joget-joget pakai stick sekarang gitu. Gokil. Mukul-mukulin tanah ngapain coba? Nah itu gue gak ngerti deh, itu trend apa ya sebenarnya? Nggak tahu. Coba tanya Kevin deh. Gimana tuh kok? kenapa itu kok? Iya, gimana itu kok stick itu kan buat pukul maling, bola biliar, pukul drum. Ini pukul semen itu apa konsepnya? Latihan kungfu berarti. Halo Bang Bil. Aduh ada manajer saya ini. Dia mau ngulik-ngulik juga ini pasti kayaknya ya. Boleh dong. Aduh. Mungkin itu emak-emak yang pakai stick mukul-mukul tanah kok. Kayaknya tuh terinspirasi sama goyang skop-skop. Bener Go- gak sih? Goyang sekop. Aduh Cece. Ini ketawa saya berisik banget ya Cece ya. Ya kok ya. Saya Ya, lu seru deh. ya. Dibuat rame aja kok. Iya, siap kok. Oke, ini kayaknya kita nggak nunggu seceng ya, nunggunya 500 aja kali ya tap-tapnya ya. Teman-teman mau dibantu dong yang udah di sini, please. Waalaikumsalam Bang Bil. 500 aja. Waalaikumsalam warahmatullah. Sampai 500 baru kita open cam ya kok. Oke, siap. Ini lagu siapa sih? Bagus banget. Gokil. Ini kayak kalau bawel gini jadi calon-calon co-hostnya podcast nih. Jangan kok ya, kok jangan tambahin Riko job kok, pusing kok. Ayo, cukup ya. Ayo tap layar 500k ya. Baru Tuh, saya kan? on cam. Iya, gestarnya bawel guys.
thank you ya udah bantu share live-nya kita. Gua kalau ngomong jangan batuk. Gawat ya. Biar kok gak apa-apa. Biar Riko aja yang nanya-nanya Koko nanti ya. Wah, kita. Koko kan batuk. Koko lagi batuk. Lagi gatal-gatalnya banget. Tuh, kok hostnya gatel hostnya. Gue pengen nyapa semuanya, pengen buat rame, cuman gue batuk kan, kacau banget. Tapi kalau hari Kamis kemarin kok lagi batuk parah juga aku kok. Serius. Gak bisa nyanyi. Gak bisa. Udah. Puji Tuhan. Hari ini puji Tuhan hari ini bisa. Gue yang nggak terlalu bisa banyak berkicau. Gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Biarin Cedian kerja. Halo semuanya. Halo. Hai. Wow, seru. Wow, seru. Saya sebenarnya mau pakai kaos tadi, takutnya nggak sopan. Iya. Jadi saya pakai Alma mater. Saya pakai daster kok, Ce. Kayak Lia. Apa asal pantas? Gue juga Iya, pakai pantes rokok, ya. sorry. Pakai rok. Oke. Well guys, udah ya pendaftarannya udah terobati ya. Nah, ternyata tahu kan siapa gestar kita malam ini di acara kita tercinta podcast. Mas bertanya, musisi menjawab. Tapi berhubung masnya lagi batuk di sebelah gua, jadi ya nggak apa-apa ya. Saya kakak-kakak atau cece-cece bawel yang nanya, bukan mas. Bukan Langsung aja. sekarang Berapa tuh? musisi bertanya aja, Ce, sekarang, Ce. Musisi bertanya, Musisi bertanya. mas-masnya menjawab. Oke. Gimana? Cari job ya. Kevin gimana? Karyanya gimana Kevin selama ini sepanjang tahun ini gimana? Kebalik ya. Oke, Ce, silakan. Sorry saya memotong. Gokil. Oke, kayaknya ini lu bakal dilirik sama host ya, jadi calon host gitu. Gokil. Oke, rekan-rekan di bawah ya, para viewers juga fansnya RVHT. Siapa sih RVHT ini? RVHT. Rico Van Houten. Bukan Van Houten ya, bukan. Coba dijelaskan dulu itu. Oke. Ya, Nama dulu ya. Itu seru gak ya? Rico Van Houten. Gitu Koko Cece. Rico Van Houten. Bukan Tien. Bukan Tien, Ten. Gitu. Ten. Iya, marga Van itu kan dulu Rico Belanda. Van Houten. Ya, Van itu papa punya saya punya kungkung, punya kakek ya, punya kakek. Orang Belanda juga, ada keturunan Belanda. Terus makanya dulu dong. ditaruh lah Van itu kok. How itu marga mama, Ten itu marga papa. Jadi Van itu mungkin di Belanda udah marga ya, Ya, Pak, ya? Pan, ya betul. Karena ini ada Ya. teman gua juga itu musisi namanya Jem Van Kaya dari Ambon Timur. Wow, Jem Van Kaya. Ya, boleh di browsing juga, itu booming juga untuk daerah timur, dia booming juga lagunya dia. Mungkin mesti satu keturunan kali ya. Van. Mudah-mudahan keturunan semua lah kalau Van. Mudah-mudahan lah. Amin. Amin. Nah, rezekinya juga pasti semuanya pada Ya. besar ya. Nanti terus jadi kepala bukan ekor. Betul. Oke, sekarang boleh dong gue bawel sedikit sama yang namanya Rico ini ya guys ya. Gue udah gak sabar nih, pengen banget nanya-nanyain dia nih. Oke, dari nama tadi udah lo bahas ya kok. Nah sekarang gue mau nanya tuh, tadi yang single lo puterin itu bisa cerita nggak apa sih itu sebenarnya? Kok berasa kayak banyak kali ya yang nanya sama lu juga kok ya. Berasa kayak dengerin si Bams lagi bawain single. Oke. Wow. Samson, Rasa- Bams wannabe atau lu Noah wannabe nih? Gue gak ngerti. Aduh.
Kalau style kayak jangan Van Bam kok. Saya ban tronton aja lah kok. Jangan Bams lah. Jauh sama dia jauh. Oke, jadi singlenya saya itu kan ada 2C, baru 2C kok gitu ya. Teman Sejati single pertama. Sampai di sini single kedua. Yang tadi diputer single pertama, Teman Sejati. Teman Sejati single pertama. Ya. Yang tadi diputar. Betul. Oke. Itu menceritakan tentang apa itu, Bro? Persahabatan. Itu persahabatan kok. Persahabatan ya. Ya. Itu saya tulis dulu SMP. Wah, SMP. Berarti SMP lu udah bisa nulis lagu ya? Ya, dulu itu kan bikin lagu zaman-zaman alay itu mudah kok. Jadi cerita sedikit histori saya bikin Teman Sejati itu. Saya suka kumpul-kumpul nih SMP dulu sama teman-teman, biasalah anak-anak muda dulu ya. Iya. Dikumpul. Saya sendiri yang bisa main gitar waktu SMP. Kelihatan sih lu penggombal. Saya enggak gombal, suka sih. Saya agak-agak kebuaya-buaya dikit kok. Predator. Predator ya. Hati-hati ya cewek-cewek di bawah saya gigit kalian. Oke. Sedikit. Jadi saya kumpul-kumpul main gitar kan. Pertama kali itu coba bikin lagu, yaitu lagu Teman Sejati kok. Itu sosok kah Teman Sejati ini, sosok atau perkumpulan yang dimaksud? Perkumpulan. Perkumpulan semuanya bagian dari teman. Itu adalah Teman Sejati ya. Ya. Jadi saya tulis liriknya. Tulis dulu panggil CS dulu kan, kalau bahasa Sumatera itu CS bilang gitu kan. Wow, thank you. Jadi CS nih, aku baru tulis lirik nih. Apa judulnya? Belum tahu, coba kamu baca dulu deh. Baca. Dia bilang baca. Wah, tentang ini ya, tentang kita lah kan gitu kan, tentang perkumpulan anak-anak SMP zaman dulu lah. Wih, kisah kita banget ya, dia bilang gitu kan. Iya, bagus nggak ya kita bikin ya? Bagus kok, coba deh. Gak bisa ngerekam kok dulu kok. Jadi tiap hari gonjreng gitar gitu, ya lagu Teman Sejati tersebut. Gonjreng ya lagu ini, lagu itu lagi. Singkat cerita, sekolah kelas 3 SMP, lagu itu belum saya kenal itu namanya publisher atau apa-apa, itu belum saya kenal. Karena yang saya tahu dulu bikin lagu itu ya bikin lagu, nggak ada not balok segala macam. Kelas 3 SMP dibilang, kata guru saya, kalian kalau mau ciptain sebuah lagu itu harus ada not balok atau not angka. Ketukannya berapa per berapa. Di situ saya mulai rada frustasi kok. Padahal lagu saya banyak dulu. Saya tinggalin semua. Musik saya tinggalin. Ya, Teman Sejati itu mungkin masih terfikir di benak saya lah. Tiap hari saya gonjreng lagu itu terus. Ini buat teman saya pokoknya. Teman saya pokoknya. Dah. Kelas 3 saya frustasi main musik. Kenapa? Guru saya bilang kalau kalian mau pengen bikin lagu ya, kalian harus bisa bikin not balok, setidaknya not angka, dia bilang gitu. Saya angkat tangan. Saya nggak bisa belajar yang namanya not balok, not angka itu saya nggak bisa. Halo Bang TB Agung, salam kenal. Halo Mas. Ya, ini Riko. tamu kita Kang Agung, Riko. Halo Mas, Salam salam kenal kenal. Mas. Siap. Ya. Oke. Riko lanjut sedikit ya. Jadi di situ kok saya nyerah.
Saya berhenti main musik, Hmm. saya pindah haluan main futsal kok. Loh, berhenti main Saya musik, jadi main futsal. atlet. Jadi atlet. Ya, saya jadi atlet. Ya, Gimana sih? Gimana? agak sedikit ya, nggak terlalu aneh ya. Mungkin Nggak aneh sih. agak nggak aneh sih ya. Cuma saya hobi kan dulu futsal. Puji Tuhan, futsal. Saya sampai pon juga kok kemarin. Wih, seru ini. Prestasi ya. Saya sampai pon kemarin kok. Itu saya sampai pon itu di kalau nggak salah pas yang di Surabaya. Hmm. Itu ada itu tahun berapa? Dari Sumatera ke Surabaya. Surabaya. Iya. Terus? Ya, terus tuh. RVHT namanya Rico Van Houten Bang Jule. Oke, terus ya saya tekunin jadi pelatih, saya jadi pelatih di sekolah-sekolah. Ya. Saya latih anak-anak ya, ada yang dapat juara 2 itu sekolahnya Saverius dulu kok, dapat juara 2. Ada universitas apa yang menyelenggarakan turnamen. Ayo kirim, saya bilang, saya yang latih. Dapat juara 2, puji Tuhan dapat juara 2. Akhirnya saya lepas lah, saya jenuh kok. Jenuh futsal ya gini-gini aja. Gak lama lagi, kelang berapa bulan, Ya. di calling sama teman saya. Mm-mm. Rico, kamu mau nggak ini main di kafe? Reguleran. Saya kekurangan drummer katanya. Oke. Jadi sorry saya lompat tadi kok ya. Dulu sebelum saya bernyanyi, saya sukanya gitar. Oke. Abis gitar drum. Abis drum baru ke futsal. Di calling sama teman saya, Rico mau reguleran nggak? Mau main di kafe nggak? Kapan? Harinya ini. Tempatnya di sini. Oke, boleh. Main drum kok. 2 tahun aku main drum. Reguleran main drum 2 tahun. Tapi diselingin sama nyanyi gitu. Nyanyi. Terpikirlah pas SMA itu. Terpikir, apa aku balik nyanyi lagi ya? Cuma nggak mungkin, aku nggak pede. Aku nggak pede kok nyanyi kok. Karena zaman itu 2000 COVID gitu ya kok ya. 2019 2020 itu kan maraknya orang cover lagu di YouTube. Saya nggak pede, sama sekali nggak pede saya buat nyanyi. Malu orang lebih keren banyak. Saya mungkin main drum aja lah. Main drum. Jenuh juga kok. Jenuhnya gini ya. Fee-nya kecil. Bayaran di kota saya kecil kok. Per malam cuma 50.000. 50.000 satu malam, 50.000. Saya pertahanin tuh 2 tahun. Saya pertahanin. Ya gini-gini aja ya. Dari jam 7 malam kadang sampai jam 1. Sampai malam-malamnya ada setengah 4 subuh kok main. Dapat 300.000. Itu paling gede seumur saya reguleran di kafe. Ya. Itu paling gede. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti bermusik lagi. Ya. Setahun setengah saya main badminton kok. Loh, pindah haluan. Ya kan? Main badminton lagi kok. Tapi itu setelah nikah kok. Setelah nikah kok itu kok saya main badminton.
Hobi nih saya main badminton terus nih tiap hari tuh, tiap malam. Kenapa saya bisa berhenti lagi kok main badminton kok? Hmm. ACL. Saya jatuh pas jumping smash. Hmm. ACL, otot saya putus dioperasi. Pertama saya nggak trauma, masih pengen main. Cuma lihat postur badan saya, ya nggak atletis lagi nih saya bilang kan. Hmm. Main udah berat, ngapain ya? Hmm. Ada teman, Ya. kok coba main TikTok kok katanya. Hmm. Live streaming aja main TikTok katanya. Berarti ini ceritanya nggak begitu jauh ya dari tahun ini gitu ya, baru-baru ini. Enggak, iya baru-baru ini aja, gitu kan. Hmm. Itu kok, ayo Hmm. main TikTok juga baru 1 tahun kok, hitung itu 1 tahun. Nah, perilisan 2 single ini kapan itu? Tanggal 14 bulan 3 Langsung 2. tahun ini. Enggak, 1 dulu. Terus yang kedua? Kelang 2 bulan. Berarti bulan 5 rilis single kedua. Sampai sekarang bertahan. Oke. Gitu. Nah, boleh nggak nih, bro, kita pengen denger lagi materi lu yang teman sejati. Sorry. Teman sejati. Hmm. Oke. Mumpung ada Mas. Ada Kang Agung nih, Kang Agung. bisa dengerin juga, di bawah juga ada Mas Jule tuh, Kak. Oke. Teman sejati ya. Ya. Oke, teman-teman, satu single hit saya Terus nih, juga ini ya. Kalau ada minus one-nya, lu bisa nyanyi nggak? Oke, bisa kok. Aman. Ini lagu yang saya ciptakan. SMP dulu ya, teman sejati. Aku mengenalmu tanpa sengaja, menjalani persahabatan yang indah, bersatu dalam ikatan yang baik. Ku bahagia punya teman sepertimu. Aku mengenalmu tanpa sengaja, menjalani hari-hari yang terindah, bersatu dalam ikatan yang sempurna. Ku bahagia punya teman sepertimu. Yang di bawah yang tahu lagunya, tapping teman sejati. Ayo guys, tapping. Kelak suatu saat jika kita sudah punya kehidupan masing-masing, aku akan ceritakan pada dunia bahwa aku bahagia berteman denganmu. Ku tak akan melupakan kenangan kita yang dulu pernah kita jalani bersama. Ku tak ingin engkau melupakan semua kenangan masa lalu kita. Teman sejatiku, ingatlah hari yang berlalu. Teman sejatiku, jangan lupakanlah diriku.
mengenalmu tanpa sengaja, menjalani persahabatan yang indah, bersatu dalam ikatan yang baik. Ku bahagia punya teman sepertimu. Aku mengenalmu tanpa sengaja, menjalani hari-hari yang terindah, bersatu dalam ikatan yang sempurna. Ku bahagia punya teman sepertimu, teman sejatiku. Ingatlah hari yang berlalu, teman sejatiku. Jangan lupakanlah diriku. Oh, teman sejatiku. Ingatlah hari yang berlalu, teman sejatiku. Oh, jangan lupakanlah diriku. Oh, aku mengenalmu tanpa sengaja, menjalani persahabatan yang indah, bersatu dalam ikatan yang baik. Ku bahagia punya teman seperti kalian. Oke, thank you. Oke. Rico. Dian coba aku sedikit batuk nih. Kamu kenalin lagi dulu nih. Ada Mas Jule sama Kang Agung. Oke, hostnya di mute dulu. Oke, sekali lagi, Ko Rico saya kenalin ya. Ini bintang tamu kita Mas Jule, namanya Rico Van Houten. Kemudian di bawah ini ada abang-abang saya, Ko Rico. Nah, Kang TB Agung, ini Kang TB Agung mewakili dari posisi label ya, dari teman-teman Imarindo gitu. Kemudian Mas Jule adalah orang terkenal juga loh, tahu nggak siapa? Ini adalah music director di 5 stasiun radio di Jawa Timur, Surabaya. Oke. Puji Tuhan, ketemu orang-orang yang Oke. Ya, Baik-baik siapa tahu ini. nanti bisa nyambung sama beliaunya ya. Oke, Amin. monggo Mas Agung, Kang Agung, Kang Agung, ada gimana yang Kang lagunya? dibahas-bahas nih tentang materinya Koriko. Materi sih gua tadi denger bagus ya. Terus gua baru gabung terus kenapa genrenya pilihnya Melayu bukan jazz atau pop atau apa. Sebenarnya ini pertanyaan yang umum sih ya. Gitu. Dari Mas Ricky siapa? Rico. Mas Riko. Satu itu, kedua lagu catchy ya, lagu catchy banget ya, ear catchy, terus udah komplit sih, tinggal ya faktor luck dan promosinya gitu. Betul. Benar. Silakan yang tadi kenapa ngemilih genrenya Melayu bukan pop, rock atau apa. Saya mungkin orang Sumatera ya, Mas Agung. Iya. Orang Sumatera, iya. jadi suka-suka Melayu gitu. Oh, oke. Jadi memang kan nggak juga kan, misalkan Sumatera nggak harus Melayu, misalkan Betul. ada rock atau apa, tapi memang Melayunya Mas kuat banget ya, maksudnya bukan hal musik ya, maksudnya Melayu, kultur Melayunya emang kuat ya. Iya, benar. Melayunya kuat. Oke. Siap. Nah ini Berarti termasuk single kedua ada lu juga label Melayu atau ya? bukan ya? Oh. Ya? Pakai label atau bukan ya? Atau enggak? Enggak. Atau orang rilis sendiri? Kemarin sempat di-publish sendiri. Oh, dipublish sendiri. Sekarang yang teman sejati ya, teman sejati. Iya, Teman Sejati publish sendiri juga. Oke.
Oke, oke, Ada dulu kemarin temen yang bantu publish. Stay di Jakarta atau di mana? Di Sumatera? Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Oh, Mas Agung. Linggau. Oke. Siap. Oke, oke. Paling gitu sih. Mbak Dian. Itu dulu paling. Tadi kan bicara tentang nyambung ke pertanyaannya Kang Agung nih, Koriko. Itu berarti materi lu yang kedua sama ya, Melayu juga ya genrenya ya? Gue belum denger sih. Ya, lebih kuat lagi, Melayu lagi, Ceh. Oke. Lebih Melayu banget, iya. Oke. Sebenarnya boleh nggak sih sedikit nanya? Tadi kan lo bilang sempat ada cerita mengenai lari juga ke sport, ya olahraga segala macam, bla bla bla. Nah, actually bakat menyanyi atau darah sebagai seorang musisi ini ada orang tua nggak sih yang mendukung di situ? Atau mungkin bokap nyokap memang musisi atau gimana? Produser musik atau apa mungkin? Papa MC, mama nyanyi. Gitu. Ketebak, oke. Isyaratnya udah ada Musisi ya. dari keluarga ya. Iya, kalau zaman Musisi sekarang udah itu ada. mama saya biduan, bapak saya MC, gitulah kira-kira. Mama buat lagu juga. Enggak. Oke, Mas Jule nih belum ada suaranya nih, Mas Jule nih. Mas Jule. Boleh bersuaralah. Tapi lagi rame, gue lagi di warung di pasar Minggu. Iya, kedengeran nggak suara gue? Kecil banget. Kecil banget ya? Nggak Iya, kedengeran kecil ya? banget. Coba agak menghindar gitu. Lanjut aja dulu, gue lagi di warung. Nanti silakan aja. Cuman sih kalau ada pertanyaan sih, gue terus terang aja tadi nyari Rico Van Houten agak susah sih. Gue cari memang mungkin Rico masih termasuk orang yang belum populer kali ya. Gue lihat di Instagramnya masih 1000-an gitu. Terus di YouTube-nya juga masih ya ratusan, paling banyak tuh 1000 gitu. Pertanyaan gue gampang aja, kenapa udah bikin beberapa single tapi masih tidak direspon sama penikmat musik Indonesia? Itu aja yang saya tanya. Oke. Mungkin saya jujur juga boleh. Saya kekurangan, namanya kita kekurangan apa? Ada sesuatu lah, materi seperti itu, karena saya dengar kita mau melaunching sebuah atau promosi sebuah lagu itu gak murah, Bang, gitu. Tapi saya yakin dan percaya kita ada usaha, mudah-mudahan gak tahun ini, tahun depan bakal booming, ada jalannya. Amin. Amin. Berarti radio belum ini ya gue. Ya, Untuk promo radionya belum ya Mas Gali ya? Apakah sudah pernah Belum di-share sama ke sekali. radio? Oh belum ya. Baru belum. Kalau platform digitalnya apa aja itu? Jadi bisa dipromosiin juga di sini. Kalau dari platform ini apa namanya sudah kayaknya sudah semua, karena di pas saya lihat teman saya publish itu seluruh platform ada kok, sudah dicantumkan ke situ katanya lagu saya. Oke, termasuk minus one-nya sudah ada di YouTube ya? Ada Minus One, ada di YouTube. Oke. Gua ya, kalau menurut gua sih benar kata Kang Agung. Dari musiknya itu memang asik ya. Mungkin ada racunnya lah, ada racunnya untuk bisa dinyanyikan berulang-ulang gitu. Tinggal yang tadi benar juga kata Kang Agung, strategi promonya harus tepat juga di saat-saat seperti ini gitu loh. Iya. Mungkin Dian.
kan gini ya, kalau gue lihat tuh kan si Rico ini aktif banget sebagai tiktokers ya. Lu sangat aktif. To be honest, Kang Agung, ini Rico ini fansnya emak-emak sekabupaten, Kang. Serius, bahkan sekota Wow. lagi mungkin bercandaannya kita tuh Nah, kayak gitu. Karena itu tuh, coba apa ya jadi Kang Agung kira-kira mau gini ini? sih sebenarnya simpelnya ya. Menjadilah musisi sebenarnya dalam artian musisi sebenarnya tuh nguatin di lokal pride-nya ya. Lokal pride-nya tuh di daerah Mas Riko. Jadi Mas Riko nggak usah berpikir yang terlalu jauh, misalkan jadi artis besar, bla 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 gitu. Tapi di lingkungannya itu Mas eh, ngebuat kayak semacam komunitas Mas lah gitu, maksudnya gitu. Nah, jadi Oke. jadi sering-sering buat aktivitas apa misalkan. Kan itu kan lagi digemari sama para emak-emak tuh kasarnya gitu kan ya, atau Iya, misalnya ya. warga-warga di sana gitu. Karena harumnya nanti nama Mas Riko itu eh, bisa harum karena apa sudah familiar di kota setempat, bisa kemana-mana. Itu zaman sekarang tuh kan karena itu, nah relate sama media sosial Iya. gitu. Jadi pada saat satu activity misalkan mau nggak nyanyi pun misalkan bersih-bersih contoh doang ya. Bisa sama warga bersih-bersih gereja gitu atau bersih-bersih tempat ibadah atau apapun lah gitu ya. Aktivitas sosial atau apa di shoot di kamera tapi tidak yang berupa cari nama atau apalah pansos gitu enggak gitu. Nah, di situ mulai tuh relate sama media sosial bahwa oh, aktivitinya Rico tuh begini, seperti ini, terus aja gitu. Bikin gitu. Jadi yang lebih ke natural natural konten gitu. Yang orang tuh bisa Ya, menikmati, bisa melihat melihat dan mendengar gitu sih. Simpelnya seperti itu benar sih. benar. Simpelnya Iya, seperti ya itu sih. benar-benar. Iya. Masukannya luar biasa sih. Bener sih Kang Betul. Agung itu relate sih sebenarnya. Jadi kayak nge-branding ya, nge-branding kan Ya, Kang Agung ya, bener. betul. Karena lu udah punya fans, lu udah punya viewer, lu Iya. udah punya fanbase ibaratnya. Jadi gini Kang Agung, Hmm. yang gue lihat tuh sering ya, gue lihat tuh Hmm. si Riko ini konsisten Kang, kalau bikin komal gitu. Dan komal ini rata-rata dia tuh memang saya bilang kenapa emak kabupaten karena yang Hmm. belajar sama si seorang Rico Van Houten ini kebanyakan emang ibu-ibu, emak-emak yang pengen belajar nyanyi. Jadi bener nggak sih kok lu kan juga vokal coach ya kalau nggak salah, yang gue tahu lu juga ajarin mereka gimana teknik bernyanyi segala macam. Pada saat itu lu mungkin sekalian bisa yang kata Kang Agung tadi gitu, puterin lagi aja musik lu, single lu gitu. Jadi setiap orang yang masuk ke room lu itu notice bahwa lu tuh punya single yang harus dibantu up. Mereka bisa nanti share live segala macam. Yang gue rasa sih bener Kang Agung bilang, sekali lagi sarana atau mediasi aplikasi TikTok ini benar-benar bisa berdampak buat seorang Rico Van Houten. Amin. Ya. Betul, benar aja. Nah, kok gue denger lu sempat audisi Indonesian Idol juga ya? Iya, betul. Nah itu gimana ceritanya? Boleh dong cerita sedikit? Sedikit aja yang pahitnya langsung ya kok ya. Jadi saya tanggal berapa itu ya? Tanggal 27 kalau nggak salah, 27. Saya berangkat dari Lubuk Linggau ke Palembang. Sampai sana saya istirahat, besok pagi saya ikut antrian 3.000 peserta kok ya ikut audisi. Oke. Jadi saya antrian nomor 108, saya ke 108, saya masuk, saya nyanyiin lagu ciptaan saya sendiri. Saya bilang, halo perkenalkan, Jaja, saya Rico Van Houten dari Lubuk Linggau, ingin membawakan sebuah lagu ciptaan saya sendiri. Langsung, hah? Ciptaan sendiri? Oke, silakan katanya. Nah, nyanyi, saya nyanyi dari bagian bridge, ref, ending, udah itu aja. Nyanyi kan, nyanyi, udah. Mana identitas kamu? Identitas KTP, dilihat. Tahun 96, berarti
kamu tahun ini 28 ya? Dia bilang gitu. Iya kak, saya bilang iya kak. Dari pihak website di apa di websitenya Indonesian Idol Sumsel nggak ada bilang Ya. batas umur 27 terakhir. Oke. Kenapa kamu 28 masih ikut? Ya kan 27 terakhir kak, saya bilang gitu kan. Iya. Oktober ternyata bulan 11 nanti seluruh kontestan yang udah masuk itu kumpulnya di Jakarta kok. Audisi bersama judges kayak ada si Judika, ntar BCL lagi itu Iya. judgesnya. Dia bilang gitu. Jadi saya cuma dapat kartu warna kuning. Disuruh pengulangan. Dia bilang gitu. Oke. Tapi kamu nggak bisa juga ngulang katanya. Ya udah, kamu naik lagi ke atas. Kamu foto aja di foto booth itu. Dek, kasih aja ini katanya. Kertas kuning itu. Udah gitu kok. Artinya terhenti di situ gara-gara masalah usia ya. Gugur di usia. Itu emang nggak tahu syaratnya atau emang gimana sih sebenarnya kok bisa, sorry ya, kejadiannya bisa kayak gitu loh. Kita pikirkan C 27 itu terakhir. Pas lah tahun ini umur aku 27. Ya. Gak tahu. Percuma kalau kamu saya lolosin katanya. Iya. Bulan 11 kita udah di Jakarta, saya kasih kamu tiket. Umur kamu 28. Apa kata panitia nanti yang di sana? Nah, seperti itu. Pasti ada kecewa ya itu ya. Ya, Kayak, jauh-jauh kok unfortunately, gitu ya. Iya, kok bisa, maksudnya gini ya. Ya udahlah, mungkin ambil ini aja kali ya kok ya, ambil positifnya. Bahwa mungkin apa namanya, Tuhan kasih lo jalan bukan di situ. Tuh. Ya orang semua pengen masuk ke yang namanya Indonesian Idol ya kan, Ya. Mas Agung ya, seperti itu ya. Tapi benar Kang Agung bilang, siapa tahu tadi dengan lo mungkin bersih-bersih, kerja bakti atau sama warga segala macam, tiba-tiba ya ternyata lucknya di situ. Kita nggak tahu juga yang Mas Agung kasih insight itu benar juga menurut gua gitu loh, nggak ada salahnya. Jalan tidak harus dari, Indonesian Idol bukan segalanya. Saat lo gagal di Yes. situ karena usia, Ya, benar. ya Yang iya benar nggak yang Kang ada Agung? adalah Gitu sih. daya kreativitas. Jadi kalau misalkan berkreativitasnya Mas udah mentok, ya udah kelar gitu. Tapi kalau misalkan sampai umur 40, 41, 42 tapi masih bisa berkarya gitu kan ya, mengeluarkan karya, dan satu hal dalam hal pemikiran mindsetnya pun udah logis aja gitu, logis yang oh ya udah gue musisi, gue seniman, gue senang dengan musik, gue bisa berkarya, bikin lagu, dah. Di luar itu masalah hal rezeki dan lain-lain bla 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 itu datang sendiri yang seperti itu. Benar, Bang. Karena sekarang medianya sudah banyak yang menghasilkan that's money atau apapun itu ya, gitu. Seperti itu, gitu sih kalau gue sih untuk melihat apa talent baru, terus menyikapi talent baru dan pada saat sekarang gitu, dan bergaul dengan media sosial. Cobalah kenalan dengan media sosial gitu, bukan kenalan dengan para ibu-ibu aja. Paham nggak? Ya.
Iya beneran. Intermezzo Itu maksudnya. Mas Agung banget tuh kalau lagi berdua. Lu curhat banget. Gue kenalan dengan para janda-janda aja gitu. Canda. Jangan tiru itu kok. Jadi kenalan lah, Masa kenalan sama Agung. TikTok, kenalan sama apa Instagram, kenalan sama yang lain-lain di luar tiga ini ya, Insta, TikTok dan lain-lain. Oh ada snack video, oh ada Bigo misalkan atau apa. Kenalan dengan situ satu-satu tuh. Kan nggak tahu. Oke, iya benar. Betul. Gitu. Itu sih, gitu aja sih dari saya. Oke, kok boleh nggak sih gue nanya sedikit ya? Ini balik lagi ke TikTok ya. Lo kan sebenarnya sudah pakai aplikasi TikTok itu mulai kapan sih? Boleh tau nggak sih? Itu dulu lo jawab deh. Bentar gue nanya lagi. Sebenarnya bulan 11, Ceh. Hampir 1 tahun berarti. 2023. Ya dong. Boleh nggak gue sedikit nanya? Ini bukan julid ya, tapi boleh ya gue nanya sama lo, jujur lo ya. Harus jawab jujur nih. Lo sungguh-sungguh gak sih dalam bermusik? Sungguh-sungguh, Ceh. Serius ya? Ya, serius. Artinya ketika lo bilang tadi serius, bakal ada lagi dong single-single berikutnya, which is lo kan songwriter, Ya, benar sekali. kan? Ya. Karena kan gue dengar cita-cita lo adalah bikin mini album, kalau nggak salah ya, yang gue dengar seperti itu. Nah, Ya. sambil kita ini boleh nggak sih host, gue izin Rico puterin materi yang kedua, boleh nggak? Boleh. Kita pengen tahu, Oke. ya. Boleh. Ini single kedua saya yang 1 bulan sekitar 2 bulan yang lalu lah saya launching nih, yang berjudul Sampai di Sini. Happy enjoy guys. Oke, check it out. Kini baru ku menyadari kisah cintaku selama ini yang selalu menyakiti hati. Semoga dengan kepergianku dirimu kan menyadari agar kau tak menyakiti lagi. Ku tak bisa menjalin kisah cinta yang tak pernah bahagia selamanya. Dan aku tak sanggup bila terus denganmu. Lebih baik kita sampai di sini. Semoga dengan kepergianku dirimu kan menyadari agar kau tak menyakiti lagi, agar kau tak menyakiti lagi. Ku tak bisa menjalin kisah cinta yang tak pernah bahagia selamanya. Dan aku tak sanggup bila terus denganmu. Lebih baik kita putus saja. Maafkan aku bila tinggalkanmu, karena jujur
menjalin kisah cinta yang tak pernah bahagia selamanya. Dan aku tak sanggup bila terus denganmu, lebih baik kita sampai di sini. Thank you. Ya, Aduh. I'm back. Ya, Mas Jule. Oh, Mas Jule, monggo. Bisa kedengaran nggak sih suara gue? Bisa, Mas Jul. Aman Aduh. dong, Aman. aman. Soalnya gue nggak pakai alat, jadi pakai HP doang. Oke, tadi gue sempet dengerin. Gue kira lu nggak pakai beberapa cangcut. lagu. Hampir Apa? gue kaget loh. Udah Gue diem, kira lu nggak pakai cangcut. udah diem. Lu kemana lagi sih, Vin? Ngilang mulu. Iya, gue sibuk, Mas. Oh iya, sibuk mah. Harusnya lu aja. Cari Masa waktu. istrinya juga ikut sibuk. Jadi dua-duanya Kan hilang berdua nih gue pasangan. gawainya. Heran gua. Oke, RVHT. Ya, sorry, Mas Jul. sorry to say ya, gue termasuk orang yang sangat belak-belakan, tapi gue sangat jujur. Dari dulu orang mengenal gue sebagai mantan musik director dan mantan musik director yang ketika orang butuh kejujuran, orang akan datang ke gue. Gue bilang enak, ya gue bilang enak. Gue bilang enggak, ya enggak gitu. Kalau feeling jadi bagus, ya gue bilang feeling jadi bagus. Kalau feeling enggak, ya gue bilang enggak. Oke, yang pertama, tadi gue cukup tertarik dengan bahasa lu bahwa dalam perilisan tuh kita butuh modal yang banyak, sementara ya saya lagi nggak punya finansial. Sorry to say, saya patahkan itu. Emangnya penyanyi baru kok cuma kamu? Enggak. Penyanyi baru di Indonesia ini banyak banget. Emangnya penyanyi baru yang nggak punya modal, yang nggak punya kapital yang bagus, punya backbone yang bagus, cuman kamu aja. Banyak. Tapi ada yang berhasil. Kenapa mereka bisa berhasil? Karena mereka punya koneksi. Dan koneksi tidak butuh uang. Ya dong. Itu yang pertama. Koneksi nggak butuh uang. Kamu kenal dengan si A, si B, si C. Misalnya radio. Aku belum masuk ke radio karena aku pikir nanti promosi budgetnya gede. Enggak. Siapa bilang? Budget promosi untuk musik itu bisa dimulai dengan nol. Dimulai dengan nol. Sampai tidak terhingga. Ketika kamu katakan, kenapa belum beredar di radio? Ya karena saya nggak punya modal. Apakah ke radio cuman butuh modal? Enggak. Saya katakan tidak. Lagu teman saya, Le, tolong dong Le. Materi ini bisa nggak? Oh, gue dengerin dulu ya. Oh, oke. Ini materinya radio ini cocok nih. Tolong dong Le, gue nggak punya budget nih. Bantuin gue dong. Oke, gue bantuin. Nol. Dengan nol. Lobo, tanya sama Lobo tuh. Ada nggak pernah gue minta duit dari tahun 2000-an gue berteman sama dia. Le, tolong bantuin lagu gue deh. Karena lagunya bagus. Gue putar dan gue sebarkan sama teman-teman gue. Berapa budgetnya? Nol. Punya, misalnya kamu pengen nyanyi, ada event ya kira-kira. Misalnya di Jakarta ya. Datang aja tuh ke Encek. Ada acara swag setiap hari Selasa. Acaranya gratis kok. Nanti dikurasi dulu, lagu lu nanti lihat schedule. Gratis, nol. Sebenarnya bukan budget kan, tapi adalah kemauan kamu untuk mempunyai koneksi kepada orang luar yang bisa membantu kamu. Betul. Iya, benar-benar. Ya dong. Ya. Sementara ini kamu belum punya. Itu catatan pertama. Yang gua bantah ya bahwa untuk mempromosikan tuh saya nggak punya kapital. Enggak. Promosi itu dimulai dari nol. Effort kamu aja lagi untuk mengenal Agung, mengenal Dian, mengenal Vin, mengenal seorang Juliet, dan mengenal teman-teman yang lain. Contoh nih misalnya, kamu datang sowan ke teman-teman radio yang ada di TikTok. Bang, tolong dong puterin laguku. Itu promo nggak didengarkan oleh viewers mereka? Promo nggak? Bayar nggak? Enggak. Tadi malam pun ada Bang Jiwa, terus ada satu penyanyi solo datang ke room saya. Bang, tolong dong di review. Oh, kita review bareng-bareng nih. Oh, bagus, enggak. Bagus, enggak.
Walaupun dibilang orang nggak bagus, tapi itu sudah terdengar dan itu adalah sebuah bentuk promosi. Itu catatan pertama. Iya. Catatan kedua adalah lu masih belum punya kemampuan public speaking yang baik. Lu masih nervous dalam TikTok aja kamu masih tidak punya kepercayaan diri untuk ngomong. Lu seorang solois. Lu harus percaya diri, bisa meyakinkan orang, bukan ragu-ragu. Gue sering melihat lu masih ragu-ragu gitu. Kayak nggak punya rasa optimis sebagai seorang penyanyi. Bagaimana lu bisa mengenalkan karya lu kepada orang lain kalau lu sendiri tidak optimis pada diri lu, kurang percaya diri. Ini sorry ya, gue ngomong kayak gini nih bukan hanya lu gitu. Bahkan penyanyi-penyanyi yang terkenal sekalipun itu lebih pedes daripada lu. Jujur, lu tanya deh sama Andun, sama Tim, sama Dian. Gak usah, lu lah yang baru. Yang gede aja gue giniin. Dan lebih pedes. Bahkan ada seorang penyanyi nasional yang nangis turun panggung gara-gara gue ngomong. Jadi gue katakan lu harus pede men, pede. Promosi itu bukan hanya tentang masalah budget, tapi kemampuan lu, effort lu, sosial media, di TikTok, dimanapun itu, di Igoy. Gue lihat tadi di Igoy, penyanyi 1.000, come on. Personal branding harus naik dulu nih. Lu dikenal sebagai seorang RVHT itu sebagai penyanyi, ya nyanyilah kau di TikTok. Ya sebar terus tuh timeline di sosial media, sikat terus tuh. Entah mau latihan, entah mau ini atau potongan video klip atau audionya, sikat terus. Dan aku ngelihat bahwa di Igoy kamu ya timelinenya juga tidak terlalu rapat bagi seorang musisi yang merilis lagu. Oke, sosial media, PD, terus habis itu saya tadi nge-reject tentang promosi itu harus pakai duit yang gede. Yang keempat, ini sorry ya, sambil dengerin. Nama RPHT sendiri, sorry gua katakan, nama RPHT itu sangat susah untuk diucapkan. Yes. Nggak kena gitu loh sebagai seorang artis. RVHT, RFF. Orang akan bingung gitu. Penyebutannya aja, Agung, Vin, Dian, Jule, Riko. Gue lebih suka dengan nama Riko daripada RPHT. Dan ketika itulah singkatan dari Riko Van Hou di spasi dan itu jadi lucu buat gue. Bener. Riko sorry, gue katakan itu menjadi sebuah lucu. Apakah lu adalah keturunan dari orang-orang musisi legend Pampers ya, Van Houten tuh Pampers ya? Iya betul, Pampers. Jimmy Pampers. Van Houten. Atau kamu ada silsilah dengan Charlie Van Houten? Ya. Enggak. How marga mama, ten marga papa. Nah makanya itu kadang-kadang harus berpikir juga Riko Van Hou spasi den. Saya bacanya tuh Riko Van Houten, tapi kenapa harus dispasi gitu? Saya bacanya jadi Riko Van Houten, bukan Van Houten. Hati-hati dalam memilih nama. Kadang-kadang dari nama sendiri orang bisa respect. Benar, percaya aku. Dari nama lu tahu nggak? Misalnya Nika Ardila, emang namanya Nika Ardila, nama panjang yang dia singkat. Tapi apakah dia dengan huruf-huruf? Enggak. Banyak penyanyi Indonesia yang bahkan tidak memakai nama aslinya gitu. Tapi kenapa? Karena supaya enak didengar dan kelihatan kalau orang baca tuh dia eye-catching ya. Maksudnya apa sih? Gampang diingat lah itu. Iya, pokoknya ini soal branding. Maka tadi kan, sorry sih, makanya lo tau gak sih kok kenapa tadi gue nanya waktu Mas Jule turun, gue sempat nanya, are you serious in this business music? Gue nanya sungguh-sungguh, seorang Riko serius gak sih? Itu sebenarnya pengungkapan halusnya gue. Kalau Mas Jule lebih belak-belakan mungkin seperti itu ya gitu loh. Karena gue nangkep kayak lu itu bukan sepenuh hati sayang gitu loh. Lu punya talent loh. Bener nggak sih Mas Agung? Riko ini punya satu talent yang dikasih Tuhan. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Kok serius? Dan lu tuh harus kayak yang pitbull. Nah, kalau di bahasa ini tuh pitbull yang ayo come on Riko gitu loh. Ada beberapa kali kita undang narasumber juga bintang tamu itu yang sempat gue bilang, lu tuh serius gak sih? Lu punya karya bagus, lu tuh songwriter, tapi kok gak greget, apalagi anak-anak yang
generasi yang di bawah-bawah kita tuh ya, kita bukan sok tua, tapi harusnya tuh lebih kayak yang come on lah gitu loh. Paham nggak maksud gue kok? Kita tuh care sama lo gitu, care sama karya-karya lo gitu. Lu care sama gue Bentuk gak sih? kita care tuh ya seperti ini. Lu care sama gue gak sih? Soalnya lo Care-nya sama Riko doang enggak? Ya Riko, makanya banyak yang gue saranin, nggak apa-apa, lu termasuk penyanyi yang punya lagu sendiri dan berani untuk merilis lagu, itu sudah modal yang kuat sih menurut gue. Cuman setelah itu ya memang harus berkoneksi dengan teman-teman yang lain gitu. Misalnya dengan songwriter yang lain, dengan komposer yang lain, dengan arranger yang lain, teman-teman media, teman-teman yang ada di sosial media, biar personal brandingnya itu akan naik. Riko seorang penyanyi, Jule itu bukan siapa-siapa sekarang. Tapi ayo, kita keliling di TikTok berdua atau kita keliling ke sosial media, lebih kenal Riko. ajar kok, mumpung lu dikasih kesempatan. Ayo, siap. Iya kan? Mau saya keliling-keliling bang. Kenalin Keliling saya kita bang, bisa. tolong bang. Nah makanya masuk gua yang bukan siapa-siapa, gua punya personal branding. Ah, Riko yang seorang musisi, solois dan punya single, itu masih belum punya personal branding yang bagus. belum. Kenapa Riko harus kalah dengan Jule? Harusnya Riko lebih tinggi daripada Jule. Hmm, Lagi fansnya banyak Benar. loh. Tuh fansnya banyak loh Mas Jule. Fans dia tuh mama sekabupaten Kota Madia. Serius gitu. Yang masuk lirung dia Iya. tuh gak ada yang ini loh. Sayang banget. Maksudnya mas gue tadi bener loh. Lu share-share gak kok. Lu dengerin terus materi lu. Kejar terus. Jangan kasih napas bos. Gitu kalau gue bahasanya. Ya, Ya, walaupun gitu. di TikTok itu salah satu, gue mengatakan bahwa TikTok itu adalah salah satu platform yang luar biasa banget ya untuk mempromosikan atau membuat personal brand lu akan menjadi naik. Sangat, sangat, sangat. Tapi jangan lupakan juga dengan sosial media yang lain. Contoh, kalau misalnya fans lu adalah mama-mama, ya lu main di FB. Boleh dong main di FB. Punya FB nggak? Gua aja masih main semuanya. Iya. Main mas. Main, sikat terus. Ngapain harus takut dengan kan nggak bayar kita di sosial media, cuman posting doang, nggak bayar kan. Siapa tahu dari postingan lu ada satu, setiap hari 30 hari ada 30 fans lu nambah di satu platform atau satu sosial media yang menurut lu adalah nggak banget sih, nggak banget sih. Sikat. Iya. Tapi bentar dulu, Mas. Yuk. Riko, lu udah berkeluarga belum sih? Belum sih? Sudah. Nah, gue curiga lu gara-gara udah berkeluarga jadi ruang gerak lu persempit atau gimana? Enggak. Tapi puji Tuhan kok, semenjak saya berkeluarga, saya dapat manajemen, saya dapat direkrut sama manajemen BNKBL. Puji Tuhan kemarin habis off air di Tangerang. Oktober, November, Desember ini saya berangkat lagi kok. Sekalian promosi berdampingan sama ya mungkin si HJ, Tip X mungkin seperti itu kok. Tuh, bagus toh. Bagus. Iya. Puji Tuhan kok. Udah secara manajemen udah di ini nggak, apa yang didokumentasikan, dibikin highlight, video pendek apa segala macam, sudah nggak? Kalau di manajemen ya udah kok. Oke, nice. Manajernya Ya, di bawah mungkin. itu kan. Tadi makanya Iya. juga info ada off air ya kok ya. Benar nggak sih? Lu udah waktu dekat ada Iya. off air kan? Tuh, bagus, manajemen itu lo hebat sih tuh. tadi gue udah baca tadi. Manajemen lo hebat. Banyak penyanyi yang mungkin di atas lo tapi masih belum dapat off air. Tanya sama Agung. Ya Gong. Betul. Itu off air itu Masih nggak kok. gampang ya. Iya. Nggak gampang dicari. Jadi kasihlah appreciate Mas Riko ke manajemennya gitu kan ya. Ya, tuh di bawah ada tuh dari tadi. Thank you banget lo buat manajemennya Riko ya. Hebat. Semangat ya. Oke. Koko. Siap, Bang Raden. Hebat. Ya itu stepnya Kok, harus gini. stepnya Benar. harus dijalanin tuh. Bagaimana Ya. membuat personal branding lu cepat naik sebagai seorang Riko di sosial media, sebagai seorang songwriter, seorang soloist tuh harus
harus dinaikin gitu. Karena oke, step yang kemarin salah, sekarang tuh harus bener-bener udah. Oh, bisa jadi. Oh, Riko punya single nih. Oh, lagunya yang gini loh. Oh, padahal gue baru kenal. Itu live aja terus di TikTok, nyanyiin aja lagu lu. Emang bayar? Enggak kan? Promosi. Iya Mas, benar. Sama. Oh ya, Mungkin gua kasih ya kenapa no? Riko Lanjut, izin lanjut, potong potong sedikit masalah nama ya. RVHT itu sebenarnya dulu saya udah pakemin dulu RVT kok. Cuma RVT, H-nya nggak pakai. Ah. Ya, tapi berhubung pas kita daftar konten ID di ASKAP ya kok ya, di ASKAP atau ASKAP itu Ya. udah ke detect duluan kok RVT. Jadi pas ditulis RVHT dia bisa checklist. RVT Pas nggak bisa ya? iya, nggak bisa RVT kan kemarin. Makanya itu RVHT emang jujur bener kata Mas Jule susah karena RVHT ada yang ibu-ibu itu kalau cari RPHTE gitu kan. Takutnya kan Kayak mereka gitu. nyasar ke klinik loh, bro. Iya, Aku mah orang Sunda nggak bisa nyebut F sama V. itu Macam aja kau. Udah P. itu loh pas daftar konten ID ya, pas daftar konten ID RVT aja Pak, saya bilang nggak bisa. Pas RVHT bisa, ya udahlah RVHT juga nama lengkap saya juga kan, saya bilang. Saya nggak pikir kalau susah penyebutannya atau seperti apa kemarin. Kalau Hal-hal Riko dong, gimana Riko? Hal-hal seperti Riko itu juga yang harusnya diketahui sama teman-teman bahwa ini hal sepele memang, tapi hal sepele itu bisa fatal loh, itu bisa fatal. Benar. ya. Ini hal sepele menurut Gue setuju, kamu. gue setuju Mas Jule. Bener loh, penamaan itu sebenarnya gini kok. Gue sebagai teman lo ya kan, gue sering ikutin dia nih Mas Jule di room-roomnya dia. Itu memang sedikit sulit kok. Serius nih. Mungkin lo bisa ganti, sorry nih ya, manajernya di bawah ya. Mungkin boleh kasih insight aja, bisa kasih nama Rick gitu, yang RI atau apa whatever. Tapi yang pokoknya orang tuh ingatnya Rick. Rick itu keren loh sebenarnya. Apalagi lo udah D&D gini dandanan lo. Gitu ya, dengan lo kadang pakai anting segala macam aksesoris kayak emang anak muda banget gitu loh kan. Fans lo juga selain mama ada juga kan cece juga segala macam cici jadi menurut gue iya Mas, serius ini dia tuh fansnya rata-rata emak Mas, 80% tuh wanita followernya dia orangnya tuh emang humoris gitu loh. Jadi boleh nggak gue kasih insight sekalian kok, lo kan punya fans rata-rata apa namanya kaum hawa ya gitu. Kok udah bling sih suara gue. Aku biar. Oke, akhirnya gini, bisa nggak secepat mungkin kalau besok pagi lo koma lagi ya, atau lo punya teman-teman itu kok, lo minta sama mereka bikin VT dong. Iya dong, bisa dong, suruh bikin VT gitu ya, VT. Tapi itu nanti pakai lagu lo yang kedua tadi, lagu lo yang galau-galau melo itu tadi, gitu cuplikannya. Ada nggak tuh lagu lo udah masuk nggak tuh ke TikTok gitu loh? Bisa jadiin VT nggak di situ? Ada. Nah, harusnya mereka yang ngerasa fans lo emang setia sama seorang Riko, bahkan yang lo coach sebagai vokal coach lah, lo juga ngelatih mereka nyanyi, mau mereka ikut audisi dimanapun, di TikTok audition atau TikTok gimmick gitu. Nah, suruh mereka bikin VT, kayak orang promote kan gitu Mas Jule biasanya. Syaratnya ya, kalian kalau mau masuk ke room gue, lo bikin VT guys. Abis bikin VT baru gue kasih hadiah, kayak gitu-gitu. Kan bisa lo bikin, kan mereka ngefans sama lo, sayang sama lo. Jangan cuma sekedar nyalon doang gitu loh. Gitu maksud gue. Jadi bikin VT ada lagu gue dong, tolong dong lo up dong. Kita juga support kayak gitu kok. Abis acara ini pasti nanti gue bikin VT dan itu lagu lo gue kejadiin ininya gitu loh. Makanya coba dong mereka juga peduli, se-aware itu harusnya sama lo gitu loh kok. Iya, benar. Oke, sip kan? Bu, ibu-ibu yang di bawah dengerin tuh ya. Tolong Viti pakai pakai sound saya lah. Iya dong. Biar masuk cuma juga bilang itu. Riko mulu gitu. Nanti lo punya karya gitu loh. Ya gue setuju sih, itu langkah kecil tapi berdampak. Nah, nice. Nggak, maksudnya
ini kita bukan berarti kita mohon maaf ya kalau misalnya pentas lu di bawah tuh yang merasa bahwa wah artis gue dibully nih. Enggak. Gue nggak bully. Karena kita sayang, Nggak sayang juga sih. cinta. Nggak sayang juga sih. Nggak Gue cinta nafsu juga deh. sih. Gue nafsu. Tae. Enggak dibully juga. Enggak dibully. Cuma sedikit sentil dikit lah. Dikeramas lah. Istilah gue dikeramas lah. Wahai Kata keramas. Riko, kita keramas lah kamu hari ini. Tapi dengan keramas itu membuat kamu lebih kuat mentalnya. Jadi di dunia luar nanti ketika kamu akan ada di industri dan kamu akan menemukan banyak orang-orang tuh, nanti kamu ketemu dengan orang-orang yang tidak tulus. Nanti orang-orang itu akan bilang sama lu, wah lu bagus, lu keren segala macam. Tapi sebenarnya dia tidak support lu. Tapi di luar sana masih banyak Betul. orang kayak gue misalnya, kok lu harusnya kayak gini. Betul. Tapi jangan sampai lu merasa bahwa wah gua nih Mas Jule orangnya kok gini. Enggak. Kalau gua nggak peduli sama teman-teman, ini kan podcastnya Vin ya. Dan gua memang selalu diundang Vin untuk ngobrol di sini. Kalau gua nggak peduli sama orang-orang yang di sini, ya udah gua diam aja. Woi, gua bilang Riko bagus, keren lu. Keren banget lu Riko. Ya udah, abis itu selesai. Ya, benar. Gue bukan tipikal orang seperti itu. Gue bukan tipikal orang seperti itu. Gue lebih suka ngomong, kok lu kurang daripada gue bilang lu bagus tapi dalam hati gue kurang. Bener. Benar. Ya. Gue lebih suka kayak gitu. Jadi di luar sana nanti kamu akan ketemu semakin lama mungkin agak terkenal, semakin banyak orang-orang nanti yang berbagai macam sifat, sikap segala macam, dan lu harus pintar-pintar menyaring siapa teman, siapa lawan. Lu harus, dan tolong jangan sampai star syndrome. Yes. Iya. Kok gue Attitude. Bahaya itu. Bahaya banget. Gua tuh berapa bulan yang lalu ada penyanyi cewek cantik, suara bagus, lagunya oke. Tapi udah star syndrome. Off air baru 1, 2, 3, 4 kali sebulan, tapi udah star syndrome. Udah rewel ke sana semari, perintah sana perintah sini, umurnya masih 18 tahun. Udah tinggalin. Cantik tuh kok, suaranya bagus. Lu tahu berapa followersnya di TikTok? 600.000. Wah. Wow. Udah tinggalin, males. Baru Karena satu single biasanya dia. usianya nggak bakal panjang itu Iya, nggak bisa untuk panjang. usia Siap. produktifnya ya gitu. Betul, siap-siap lah. Heeh. Siap-siap lah. Karena itu yang paling penting. benar. Mental lu juga ke uji karena Ya. lu tidak star syndrome. Kalau lu merasa di atas padahal lu belum apa-apa, udah dihabisin. Dihabisin udah. Ya itu. Ya, Tadi kata benar. Mas Julia lu harus ningkatin PD kan kok ya, gitu kan. Iya. Makanya kan tadi gue bilang bener ya dikatain sama seorang Mas Julia itu jangan cuma ngefans sama Riko. Lu kan buktiin mana orang yang tulus. Gue sorry, gue nggak pernah follow lu tiap hari, gue nggak pernah nyawer lu, sorry ya bahasanya nggak pernah gue selalu absen sama room lu. Tapi setidaknya gue punya ide, coba dong yang tiap hari nongkrong sama lu di Komal itu bikin kayak VT apapun itu, pakai backsoundnya kan bisa. Itu kan hal Iya. yang mudah, nggak perlu bayar juga kali mereka. Benar. Paling keluar Dan kota satu doang. hal ini masukan aja sebagai penyanyi yang baru, Mas Riko ya, jangan terlalu 100% mengandalkan manajemen. Sehebat-hebatnya manajemen, Setuju. sehebat-hebatnya manajer, lu itu pasti ada kekurangan. Jadi apa yang lu bisa bikin kreatif tidak bersinggungan dengan job desk-nya manajemen, gas. Semua itu dikomunikasikan. Jadi intinya lu jangan bersender 100% dalam hal kreativitas ya. Ya. Gitu. Itu. Ya. Satu lagi, jangan pernah menganggap manajer atau manajemen lu itu adalah Tuhan yang pada saat lu punya Iya. karya harus laku. Itu bahaya. Lu nggak akan pernah menemukan manajemen atau sosok manajer yang cocok sama lu. Yang ditodong terus, oper gua mana? Oper gua Betul. mana? Red.
Tiap tanggal 20 ya, 20 ke atas. Gua nggak ada pemasukan nih, oper nggak ada, manajemen gua lemah. Kagak, Ya, kagak. itu. Manajemen kagak salah. Manajemen tuh cuman mungkin ya membantu menjual produk, tapi produknya tuh harus bagus dulu, cuy. Yes, Ya, betul. iya benar. Iya. Betul. Iya, lu sebagai produknya, lu harus bagus dulu. Wih, pede nih, suaranya latihan terus tiap hari. Kalau nyanyi lagu-lagu nada tinggi sikat. Kalau sekarang lu main di Melayu gitu, di Melayu, ya sikat tuh lagu-lagu ST12, sikat kangen bed, bla 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 semuanya. Tunjukin kalau lu pangeran Melayu di TikTok, udah. Personal brand kan itu, pangeran Melayu di TikTok. Akuin itu, lagu-lagu mulai sikat semuanya. Mau Armada, mau apa, personal brand lu adalah pangeran Melayu di TikTok. Ini ide liar aja sih, ide liar kayak gitu. Lu vokalis idola lu siapa? Apa Sepultura? Oh, astaga. Enggak. Dave Mustaine, Saya James Hetfield, nggak ada sih kok. Nggak ada yang ngaku idolain kok. Itu kacamata dapatnya dari mana? Ian Kasela bukan? Ngaku aja deh. Apa? apa sih lu? Bapak gue. Iya. Gue curiga dari tadi. Coba lu lepas deh biar abang-abang Muslim tuh kan. Cakep, Cuk. Sekeren itu Mas Jule. Keren, Ya, Cuk. emang dia laris Mas Jule, fansnya tuh mama cucu-cucu. Lo kali dia di room dia. Masa aku Dan- masuk tuh di roomnya Riko. Dan Lo kan tuh, nanya tuh. lu kan banyak. ada tatoan kan. Oh, ada tato Ya. ya? Cewek-cewek itu rata-rata tuh ngiler sama tato. Buka aja. Buka aja. Tapi jangan buka semua ya, nggak boleh. Sopan nih, serius. Gak apa-apa. Pils, nggak apa-apa, santai. Serius kok, lo jangan terlalu rapi. Ini bukan PNS. Ya. Berdiri, coba berdiri. Tadam tem tem. Ah. Tadam, Enggak tem. ya udah usah, jangan enggak dibuka usah. Kaosnya doang, kaosnya udah ada gitu doang. Tanggung kok. Udah. Tanggung kok. Ini juga lah ya. Tanggung kok. Gawat. Tanggung. Ini biasa dulu. Mulai lucu dia. Saya emang Tadi tegang. aku kalau lagi dimotivasiin seseorang itu nggak berani bercanda. Saya menyerap. Otak saya menyerap kok. Kanebo dong. Kanebo. Iya, seperti itu sih. Oke, jadi boleh dong kasih masukan buat manajernya Riko di bawah. Abang atau siapa tuh di bawah. Izin dong nama Riko, punten-punten tadi masukan di Mas Jule, tolong di ini deh. Serius tuh kok, nama lu Rick aja tuh keren kayaknya. Serius, gampang diingat. Ya, Lebih menjual. ya. Matching Gua sama setuju. muka, Gua maksudnya setuju. matching sama muka lu. Matching sama gaya lu yang kayak gitu. Tuh, lu udah begitu aja tuh tampang lu tuh. Pasti tuh di bawah-bawah tuh typing lu udah tadi gue liat tuh Yes. emak-emak cici. Setuju. Ya. Setuju. Gak berhenti Mas Jule, itu Jadi fancy lu mungkin banyak tuh Mas, serius. bajunya lu kan nggak terlalu cabi ya, nggak terlalu gemoy. Ya. Mungkin agak diperketat sedikit. Jadi jangan yang Betul. gombor. Betul. Saya gemuk, Bang. Om. Masa sih? Om Jul. Apalagi gua. Coba lu berdiri. Oh, kita pengen emang ini branding lu gitu. Ha. Kita kasih insight ya guys di bawah, jangan salah paham. Kita bukan ngerjain Riko. TB berapa? Istri gua ketawa, cuek. Oh, saya tahu kau. Istri saya ketawa kok, disuruh berdiri Gak gini apa-apa. kok. Gak apa-apa. Tugas istri memang membuli. Betul juga ya. Oke. TB berapa? BB sekarang 82. TB. TB 171. Wih, Agung? apa ya? Lu kok Agung? TB Agung? Gak Enggak. usah, gak penting, dia bukan artis. Enggak, TBA tuh maksudnya. Tapi tapak samping. Tapak samping. Asik sih lu. Bener-bener kayak badannya bumps out ini ya. Oh, sis. Iya kan? Kan Bams wannabe gitu loh. Selalu kayak fansnya pada ngomong nih suaranya Bams. Tapi jangan jadi dia. Jangan. Itu nggak bakal laku. Lu harus jadi diri lu sendiri gitu loh. Ya, benar. Oke, Jangan duduk duduk lagi. Thank you, Ko. Harusnya lebih slim sih kok.
jangan yang oversize lah. Iya, Anak muda ini sekarang kan oversize. agak gede juga ini. Ya. Ya dikurusin, olahraga lah. Nah, kembali itu tadi main bola, main bulu tangkis tuh. Udah malas kok. Main bola kok. Ya udah main Gak usah dah. main gundu tahu, main gundu. Gak bisa kelamaan jongkok kok. Ya, kena perut. Kena perut. Perut. Ya udah intinya tetap semangat ya kok. Thank Gue you. cuman bisa ngasih masukan yang kayak gitu aja. Ya, Entah lanjut. lu marah, tersinggung atau manajemen lo tempat lo tersinggung ya, nothing tulus lah buat gua. Ya kan, Enggak lah. ini kan room kita ya, dan lu datang Iya, ke betul. sini dan kita mencoba untuk sharing apa-apa pengalaman yang sudah kita dapatkan dan kita sharing kepada Riko. Dan itu baik menurut gua. Lu harus mencari orang-orang yang berani untuk ngomong jelek tentang lu, bukan orang-orang yang ngomong baik tentang lu. Karena bisa jadi Benar. mereka tuh palsu. Kok suara lu kurang bagus? Itu lebih bagus. Tapi jangan tersinggung. Oh iya ya. Di bagian mana? Oh bagian sini lu kayaknya kurang mampu nih, range tinggi. Lu maksain kayaknya nadanya harus direndahin. Oh itu bagus. Nadanya harus direndahin. Oh itu bagus. Harus cari orang-orang kayak gitu. Betul. Nah, gue mau tanya nih, lu sebagai Nanya mulu. putra Nanya daerah. mulu. Kasih gift. Buat Riko atau buat gue? Oke. Kasih gift dulu. Gini, Koriko, di sana itu kan pasti banyak tentunya musisi ya. Saat ini sering ada nggak satu musisi yang saat ini besar atau sudah punya nama yang menjadi teman untuk sharing, berbagi, lu dengerin materi lu dia, Iya benar. Nah, itu penting. Benar. seperti itu, komunitas. Komunitas ada kok. Cuma jadi saya nggak bisa bagi waktunya gini. Pagi saya kerja sampai siang. Siang jam 2 saya live sampai jam 5. Malam saya kumpul sama anak sama istri. Gitu aja tiap hari. Waduh. Kirain kaget malam ngumpul sama istri Sabtu doang, Minggu? kan anak kemana? Anak Minimal juga seminggu ikut. sekali deh. Seminggu sekali. Minimal Minggu seminggu sekali. ada waktu. Merekanya kok, komunitas merekanya kok, yang nggak pas banget gitu loh. Gini loh, Misalnya maksud gue nih malam minggu, tuh, kita ini sharing itu nggak, saat ini kita udah ada teknologi ya, nggak harus meet up loh. Ya, Ya. Gue pengen sharing nih sama Mas Jule nih. Gue kalau misalnya ini gue bisa via Zoom. Ya. oh, Via telepon. nggak bisa. Mereka nggak mau kok kayak gitu kok. Anak sini nggak mau. pengen ketemuan Itu. ya, pengen ketemu langsung. Di luar sana. Ketemu. Lu ada nggak nempel satu musisi yang ada di TikTok yang lu kenal? Atau lu menutup Siapa diri? ya? Nggak, bukan menutup diri kok. Ah, Belum ketemu kok. Oke, gini. Ini peluang sih buat lu. Mas Jule tadi udah di awal membuka peluang buat lu. Follow lah dia. Dia setiap hari jam 10 sampai jam 2 itu ada siaran radio. Oke? Yang datang ke sana itu banyak kan musisi-musisi besar. Nah, lu follow, perkenalkan diri lu juga di situ. Nah, saling visit. Suatu saat lu akan bisa menjalin komunikasi yang dekat sama mereka. Jadi, Betul. lu punya materi, lu punya kendala seperti apa, Ya. lu bisa Ya. share. Itu Sama dengan gua- halnya lu berbisnis nih. Tadi Lu malam nggak bisa, ada jiwa tuh. gimana? Tadi malam ada jiwa. Ada jiwa ya. Bang Jiwa. Jiwa itu termasuk materinya bagus banget. Menurut gua ya. Materinya bagus banget, dia tren musiknya itu adalah tren musik yang sekarang lagi happening, senja, anak senja. Tapi dia datang ke room saya, "Hai Bang Jule, apa kabar?" Jiwa, tolong dong puterin lagu gua gitu. Oh, dengan senang hati karena lagunya masuk format. Tapi kadang-kadang, sorry ya, kalau room gua kan tidak muter Melayu, tapi lu datang aja, "Hai, apa kabar?"
Rico. Teman-teman, ini Rico nih, dia punya single bagus. Sama dengan kayak Rico Surbakti gitu. Yang gue, itu ada Om Rico sang legend dari Bandung, dia punya lagu Halona segala macam. Mungkin gue pada saat itu tidak memutarkan, tapi paling nggak gue akan mention lu. Oh iya, nanti deh ini yang followers gue atau viewers gue akan ngerasa bahwa lu sapa-sapa mereka di room-room kayak gitu. Jadi akhirnya lu punya kenalan dan paling nggak lu setiap hari patroli seperti itu di TikTok, berarti bisa nambah 1, 2, 3 fans. Ya mungkin sih personal. Bener, itu bener. Serius, itu namanya bangun bisnis jaringan kok. Betul. Dan harus lakukan itu kok. Ya, baik. Nah, termasuk untuk radio ya. Kata gue jangan lakukan penundaan. Cobalah diskus sama Mas Jule. Enggak, sama lu Mungkin aja. dalam bentuk Gue repot. Gue mau syuting konten gue gimana? Tanggal 18 gue syuting Anji, video klip sama Firsa Besari. Ini persiapan. Lu pikir gue hari ini ngantor cuy, tanggal merah gue ngantor. sama. Luar biasa nih. Luar biasa. Pejuang Pejuang kreatif cuy. kreatif. Enggak, itu bercanda Mas Jule. Tapi Mas Jule ini ketahuin lah bahwa dia itu sejujurnya di tengah kesibukan dia pasti mau bantu. Ya pasti Gitu. dong, pasti. Iya. Pasti gue bantu. Kalau misalnya memang orang meminta bantuan sama gue, walaupun gue nggak bisa membantu secara langsung, gue akan arahkan lu ke sini nih. Ini kayaknya cocok sama lu. Paling kan gue mereferensikan mereferensikan orang-orang yang bisa membantu lu nanti. Betul, untuk radio, Ya. untuk musisi, Betul. Betul termasuk sekali. Kang Agung tuh. Kang Agung ini juga orang lawas di musik, mewakili label, bisa sharing-sharing juga sama dia gitu. Banyak juga kalau dia sering buka open komal-komalan itu sore ya Kang ya atau siang? Malam. Malam. Oh, Dan berarti tidak pernah, Jadi- tidak pernah lagi dia datang ke room gua. Datang cuma lewat doang gitu. Jamnya gitu. Datang Kang, sungkem sama Bangke. boleh kok, follow aja. Kok di follow semua nih ya beliau-beliaunya. Ya. Ya. Izin ya, Mas Agung, Om Jule. Mas Jule juga. Jadi mulai sekarang si Kokoriko harus sering-sering sowan. Gini. Sometimes kan kalau kita apa namanya itu, kalau kayak gini itu siaran, kita kadang-kadang sebagai host nggak bisa baca semuanya ya. Nah, nggak ada salahnya kok teriak aja di situ kok, gitu. Iya. Hai Mas Jule, ini Riko. Hai Mas Kang Agung, ini Riko gitu. Kadang-kadang ketutup gitu loh. Bukan berarti mereka sombong. Satu lagi Mas Iya. faktor usia, kita lupa pakai kacamata. Gampang banget. Rahat. Gitu. Jangan segan lah. Oke. Ini host gue nanya nih, Mas Jule, Kang Agung. Emang ada yang mau dinaikin di bawah buat naik ke sini nanya-nanya sama Riko? Boleh manajemennya kali ya? Pengen tahu maksudnya. Boleh dong izin ya. Boleh ya. Berkenan ya. Dari pihak manajemennya kok boleh kok. Oh iya, Bang Bil, boleh naik Bang Bil? Pilih ya. Multi aja Bang Bil. Coba di request deh. Jangan Request lagu apa kok? Hah? Lagu apa kok? Lucu. Lagu apa? Bener nih, boleh request. Sambil nunggu. Oke. Lagu Samsung deh satu. Kenangan terindah. Jangan terindah. Gak bisa kok. Kena lu sama si Covid. Ntar Koko sedih kalau saya nyanyi lagu kenangan terindah. Bukannya saya nolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat gue dengar Selamat malam. Waalaikumsalam, Bang Bil. Ovin, Fedian, Bang Jule, Kang Agung, halo. Riko. Siap. Halo. Malam. Bang Bil. Aduh, saya dijambak nih, makasih. Udah ngundang Riko, Bang Vin, makasih ya udah ngundang Riko. Semuanya daging itu Bang, diobrolin tadi itu saya dibawa. Tapi minta maaf ya saya ya kalau misalnya menyinggung gitu. Oh enggak Bang Jule, alhamdulillah saya malah suka gitu loh. Saya boleh cerita sedikit soal Riko ya, nggak apa-apa. Boleh dong. Boleh. Jadi Moga-moga gini, boleh. saya kenal sama Riko itu Februari.
Februari 2000 kemarin, 2024 kemarin tuh di room saya. Ya. Terus saya buat event lagi setelah streaming, kita cari-cari talent-talent dan ternyata ya dari hasil talent semua ya yang masih bisa dibawa jalan cuma Riko menurut saya. Gitu. Nah, sebelumnya itu Riko itu bukan gabung sih, ada di bawah namanya ada Indie Musik Kreasi, ada itu ada mungkin disebutnya mereka menyebutnya itu produser itu namanya Pak Ojan gitu loh. Nah, Riko ini baru gabung sama saya itu baru banget lah. Mungkin sekitar dari tanggal 29 Agustus kemarin saat saya bukan buat sih, saya diminta buat sebuah konsep acara deklarasi paslon wali kota Kota Tangerang gitu untuk 2025 2030. Saya inisiatif, saya telepon Riko, kok lu siap nggak terbang ke Tangerang? Ngapain bang? Nyanyi lah, masa saya bilang main gundu. Siap Bang Bil, katanya. Oke. Iya. Iya benar gitu Bang Bin. Saya tipe orang sama kayak Bang Jule, saya tipe orang yang nggak banyak ngomong tapi kita kerja diem. Sudah positif, sudah oke. Saya tarik dia, memang udah dari awal saya kenal dia, ini anak harus di treatment secara baik gitu loh. Jangan sampai salah orang, apalagi salah tangan. Jangan ada nanti akan terjadi pemanfaatan. Bukan begitu Bang Jule ya? Betul. Ya, akhirnya saya ambil dia, saya bawa, dan saya nggak bilang, lu tuh nyanyi di panggung standarnya untuk musisi, untuk artis nasional lah ya, di ukuran sekitar, kemarin itu saya pakai panggung itu sekitar ya ukuran 12 meter. Gitu loh, saya sengaja, dan saya nggak kasih tahu bahwa audiensnya itu yang akan datang di atas 10.000 gitu. Saya cuma bilang yang datang itu besok 3.000 orang kok. Ya, itu kan secara mental untuk state act-nya nanti itu biar terlihat dia anak nervous atau enggak, seperti itu tuh Bang Jul. Saya lebih ke praktek sih dibanding teorinya gitu kan. Saya tes dia di sana, secara itu saya cek ombak lah, kalau kata anak Palu itu kita ngombak aja dulu gitu kan, kita ngombak aja dulu gitu. Akhirnya alhamdulillah saat itu si Riko ini didampingin sama ada band reguler di Jakarta namanya Giant Project, itu isinya kawan-kawan saya semua. Saya minta khusus sama mereka, tolong lu treatment, lu hair, lu lagunya Riko ini semirip mungkin dengan recordingnya, jangan sampai meleset dulu. Gue mau ngombak dia dulu nih, gitu. Jadi dalam artinya gini, gue nih mau ngelihat anak ini bisa dijual nggak secara packagingnya gitu di atas panggung, seperti itu awalnya. Dan alhamdulillah sambutan bagus, dan kalau kata Bang Bin tadi ini kadian ini dibilang apa namanya si Riko ini fansnya itu ibu-ibu, betul, sangat betul. Kemarin itu ibu-ibu ribuan kepala itu semua nyanyi, mereka nggak tahu tapi mereka ngeliat mungkin di YouTube itu ikut nyanyi. Dan saya bilang segmennya Riko ini kan di lagunya di antara usia 25 sampai ke atas itu Bang. Kita bicara dia seperti itu gitu. Ya akhirnya alhamdulillah Riko sekarang sama saya gitu kan, kita coba akhirnya bareng-bareng. Saya bentuk tim produksinya dia dari mulai additional player sampai ke road manajernya sampai ke state manajernya, sudah saya siapin, orang-orangnya udah dibawa semua tuh. Gitu loh. Saya buat seperti itu, dan insya Allah Desember saya sudah target dia selesai EP, saya akan buat showcase di Maret 2025. Jadi kakak-kakak insya Allah kalau bisa hadir gitu kan, saya akan coba undang beberapa media partner yang di Kota Tangerang lah ya, di tempat asal saya gitu kan. Kita mulai main di lokal dulu, mudah-mudahan nanti suaranya Riko bisa terdengar sampai ke ujung Papua. Amin. 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 Iya. Abang lagi di Jadi luar begitu, nih ya? Bang Jul. Iya, saya lagi dijual lagi di luar saya. Kebetulan lagi di luar. Oke. Iya. Sambil kerja juga saya kajian, saya masih sambil kerja. Sayang, udah jadi karyawan kan. Oke. Apa berkenan Bang kalau misalnya on cam gitu? Jadi kalau kita misalnya ketemu atau setting apa sama rekan-rekan di sini, jadi Aduh, jangan deh, saya di depan saya ada kamera masalahnya. Ini HP-nya saya taruh di kolong meja nih. Oke, Gitu, masih iya. ya ongoing duty ya. Oke, monggo. Ya paling Siap. sama aja kok, itu Terima mukanya kasih sama sekali. tuh, sama profil saya mukanya Terima sama. kasih nggak beda sekali jauh. ya untuk supportnya Thank you, Adian. terhadap seorang Riko Van Houten ya. Kalau kita kembalikan ke host lagi, Thank you, Bang Jul. Mas Jul aja jangan lupa di follow juga tuh Mas Jule. Nanti abis podcast kita beliau ada siaran juga radio di TikTok.
ada Kang Agung juga mewakili label besar juga, termasuk salah satu yang dulu pernah di video adalah Yoda, After Idol. Ya, terima kasih. Gitu. Nah, ini boleh ya kita langsung pengen closing statement dari masing-masing co-host buat Riko. Gimana nih? Karena bentar lagi Mas Yuda juga harus on air ya, gitu. Dari Ini dulu sambil deh, bikin playlist gua malah. Oke. Dari Nggak apa-apa, santai aja. hostnya dulu aja. Gimana host? Ada closing statement buat seorang Rico van Houten? Oke. Sungguh-sungguh jalanin musik. Kita nggak tahu kapan karya kita itu akan meledak karya orang-orang. Terus share ke komunitas, khususnya orang-orang yang paham tentang jalur musik, bisnis musik, gitu. Terbuka, mau membuka diri, itu aja sih kata gue. Ya. Thank you Ko. Thank you. Kang Agung, mangga tuh sok Kalau untuk seorang dari gua simpelnya banyak-banyakin bersosialisasi, terus dengan siapapun, banyak-banyakin berkenalan dengan media sosial, dan tetap kreatif sih. Tetap berkreatif apapun. Kasih Mas Agung. teman Kang Mas Jule, monggo. Apa tuh? Jangan buat Riko. Nggak, Closing statement. dijalanin aja. Yang penting tuh harus punya goals ya. Harus ada goals. Jadi ada satu impian yang harus lu kejar gitu. Jadi jangan. Gue kadang-kadang suka orang tuh ngalir aja. Iya, gue ngalir aja. Enggak. Lu jangan ngalir. Lu harus punya target. Yes. Target itu yang membuat lu stop. Apa lu lanjut? Yes. Target. Gua ngalir aja. Habis duit lu kalau ngalir terus. Nggak ada ujungnya tuh kalau ngalir aja. Misalnya dalam waktu 2 tahun nih, gue harus ngejar 2 tahun, gue harus bisa mengakses Jakarta, kota-kota besar, bukan hanya di kota kelahiran gitu. Lagu gue minimalnya, kalau tadi gue lihat ada lagu lu di YT cuman 1.000 gitu. 2 tahun lagi gue harus ada di level 50.000. Ya kan itu. Ya. Di TikTok lu sekarang 2.000, 3.000, di Igoy lu cuman 1.000-an gitu. Lo harus tingkatkan dengan goals, dengan target. Lo bisa tuh menganalisa diri lo. Oh, 2 tahun. Gue udah 2 tahun nih, tapi ternyata nggak. Ya udah, stop. Lagian lo juga punya keluarga, lo punya kerjaan juga. Target 3 tahun harus gini. Kalau nggak apa target ya sudah. Realistis. Umur, keluarga juga butuh. Ya, tapi targetnya kan setiap orang beda-beda. Gue setahun, Agung 2 tahun, dia 3 tahun, Vin 4 tahun, lu 5 tahun, ya terserah lu. Tapi harus ada goals yang lu target supaya lu bisa mengevaluasi. Oh, tahun pertama nih sudah mulai jalan nih. Gua kejar lagi, kalau kurang tahun pertama gua kejar lagi tahun kedua sampai mentok di tahun ketiga. Karena kita tidak bisa memaksa diri. Ini kita harus sadar diri ya. Manusia tuh harus sadar diri. Kalau memang selama target lu, apa yang lu inginkan tidak tercapai, artinya bukan jodoh lu di industri musik. Iya. Realistis. Ya bikin target-target. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, berapa single, berapa pencapaiannya, exposure di sosial media seperti apa, subscriber, jumlah views di YT atau di mana, itu harus lu cari itu. Itu pesan gua. Thank you. Thank you Om Jule. Terima kasih Mas Jule. Terima kasih banyak. Nah, buat ini sendiri sih, manajernya Riko gimana? Bang, ada closing statement buat seorang Riko, artinya insight atau wejangan gitu. Kalau untuk Riko, yang tadi bilang Bang Jule, saya sebenarnya udah saya utarain. Jadi saya buka di sini, kita jalan bareng sampai 3 tahun. Kenapa? Jujur 3 tahun ke depan usia saya sudah 45, saya juga harus fokus, gitu kan. Jadi dalam 3 tahun ke depan, kalau memang tidak ada perubahan secara karir, bermusiknya, secara apa ya kita harus legowo gitu. Riko boleh jalan sama siapa. Itu statement saya tuh Bang Jule awalnya seperti itu. Satu.
Nah, goalnya, achievement untuk Rico itu saya sudah buat target di Desember harus selesai di mini album. Kenapa? Karena dari Januari ke Maret itu kita akan prepare untuk showcase-nya Rico. Mudah-mudahan kayak Bang Jule bisa datang, Kang Agung, Bang Ben, Amin. nanti datang gitu. Amin. Insya Allah gitu, karena gini di sini ada beberapa yang minta talent gitu kan, secara untuk di TikTok dengan usia 18-21, sampai saya bilang benefitnya untuk saya apa? Saya bilang kalau saya bisa dapetin talent 5 itu cocok, saya bilang benefitnya saya minta Rico sen aja. Saya bilang begitu sama salah satu cukong ya Bang Jule ya, cukong gitu loh. Saya anggapnya cukong lah ya, kita nggak bisa sebutin merek ya di sini. Gitu dengan cukong, saya bilang gitu kalau oke. Sudah dapat saya 3, tinggal 2 belum saya store sih, saya skip dulu karena kebetulan kan saya sama tim manajemen Hijau Daun juga memang sudah dekat lah gitu kan, ada Yobo, ada Mas Yance gitu kan, macam-macam teman-teman di Hijau Daun juga sudah bantu kita juga sih dari teman-teman. Iya. Gitu ada Mas Yance, ada Kibo juga ada bantu gitu, bahkan mungkin kedepannya saya akan secara audio saya mau coba nanti ke Kibo dibantunya seperti itu, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya, sesimpel itu aja. Nice. Iya, karena gini kemarin itu menurut saya pergerakan Rico itu stuck di situ-situ aja, jadi hanya live di TikTok. Yang pertama kan satu, saya jaga kesehatan dia secara pita suara kan, kalau nyanyi terus walaupun 2 jam satu hari kali 1 bulan yang ada rusak, nanti ada benjolan di pita suaranya gitu. Itu yang saya jaga gitu, sampai akhirnya kemarin kan sempat dia rehat gitu kan, sampai acara ini pun dia telepon, Bang Bil boleh nggak saya diundang sama Pins. Saya bilang Pins Brother bukan? Iya, udah berteman sama saya itu di TikTok. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, silakan. Saya bilang orang isinya orang-orang berdaling semua, sudah mau silakan datang gitu. Saya bilang begitu. Dan kebetulan Rico ini menurut saya salah satu talent yang mau mendengar gitu loh, mau mendengar. Dan untuk bermusiknya saya kasih kebebasan kalau saya, Bang Pin, Aldian, Kang Sagung, lu buat aja dulu seenak lu, senyaman lu bernyanyi, gue nggak akan pernah intervensi karya lu seperti apa. Nanti setelah selesai kita hearing, sebelum misi mastering kita hearing dulu, nanti apa yang harus dirubah, mana yang ditambah, yang dikurangi, nah itu baru kan nanti kita proses hearing tuh dengan tim saya kan. Nah di bawah itu ada Mbeo, ada Mbeo itu di audio, ada Ocit, ada tim maksudnya ada si tim produksinya dia juga kan, untuk nanti selama dia nanti offer itu kan pasti akan dikawal lah sama anak sama personal sama additional playernya gitu. Jadi saya pakai konsep seperti itu Bang Jul, seperti itu lebih ke ade dan abang aja lah intinya gitu loh. Dan saya bilang lu nggak usah mikirin materi gitu, lu nggak usah mikirin materi, kita cari bareng-bareng, saya bilang gitu. Jadi tidak diberatkan, kok lu bayar ini ya, nggak ada di saya seperti itu, insya Allah nggak ada, aman lah pokoknya. Gitu. Mudah-mudahan semuanya jadi berkat baik ya untuk Rico. Amin. Thank you. Amin, Dari Tuhan. gue sendiri dari gue closing statement cuma satu kok. Apapun rencana lo, apapun progres lo, apapun yang lo cita-citakan, bekerja sama dengan tim ya, tentunya ada Bang Bill di sini sebagai tim manajemen, teman-teman juga di sini support lo. Selalu libatkan Tuhan ya, jangan lupa ya, sertakan Tuhan, itu aja. Amin. Haleluya. Campur tangan Tuhan, oke? Gitu Amin. aja. Amin Tuhan. Ya, oke. Itu Kasih, aja dari Cece. kita. Oke, thank you semuanya sudah ada di sini. Viewersnya Rico, tim manajemen, co-host Kasih. Bang Jule, Mas Agung, Ovin, Riko, sukses semuanya, keluarga di sana sehat-sehat. Oke, oke, bye-bye. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi guys semuanya. Terima kasih. Makasih. Bye-bye. See you. Ya, kasih.